online dengan tema dasar ilmu roket dalam antusiasme roket amatir Indonesia secara virtual yang diselenggarakan oleh Arya Wiraraja Astronomi dan FOS Flyover Space Indonesia. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan serangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pemaparan materi, 4. Tanya jawab, dan 5. Penutup. Itu tadi serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Bagi peserta dan panitia, silahkan on-cam terlebih dahulu ya, agar kegiatan malam hari ini lebih hidup dan seru. Karena kalau kita off-cam, kita nggak tahu nih, para peserta benar-benar memperhatikan atau tidak ya. Oke, saya ucapkan terima kasih pada para peserta yang sudah bergabung dalam Zoom meeting. Perkenalkan, saya Putri Indah Ramadhani, selaku moderator yang akan memandu kegiatan Jagung Online dari awal hingga selesai nanti. Acara pertama yaitu pembukaan sekaligus sambutan oleh Ketua Arya Wiraraja Astronomi, Beni Eko Yulian Pribadi. Kepada Ketua Arya Wiraraja Astronomi atau yang mewakili bisa membuka kegiatan ini sekaligus memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashidan Gifari Indonesia, perwakilan dari Arya Wiraraja Astronomi. Sebelumnya ingin mengucapkan mohon maaf atas ketua kami yang masih belum bisa masuk Zoom karena terkendala kerja. Namun, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.20, maka sebaiknya kita langsung mulai saja. Sebelumnya, saya akan mengenalkan apa itu Arya Wiraraja Astronomi. Arya Wiraraja Astronomi adalah suatu komunitas astronomi yang berbasis di Lumajang. Kami bersama komunitas astronomi lainnya di Lumajang berusaha untuk memasarkan astronomi kepada khalayak umum dengan berbagai cara, yaitu yang pertama melalui pengamatan, melalui webinar, dan juga melalui kegiatan-kegiatan lain yang sudah kami rancang sebelumnya. Dalam kegiatan ini, kami bekerja sama dengan Flyover Space Indonesia untuk melaksanakan webinar yang bertema dasar ilmu roket dalam antusiasme roket amatir Indonesia. Mungkin cukup itu sambutan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Rashidan yang telah membuka dan memberikan sambutan pada kegiatan ini. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Malam hari ini saya berharap semua peserta sudah siap untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Jangan lupa mencatat hal-hal yang penting dari materi yang akan dipaparkan. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya ingin menyapa pemateri terlebih dahulu, yaitu Yuda Arya Sakti. Selamat malam, Assalamualaikum Kak Yuda, apakah sudah join pada Zoom meeting? Ya, halo. Terdengar suara saya? Ya, apakah Kak Yuda sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini? Oke, sudah siap. Baik, Bentar. sebelum Sip. pemaparan materi, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari pemateri kita. Baik, siap, Mbak. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah.
Baik, pemateri kita bernama Yuda Arya Sakti, lahir pada tanggal 28 November 2004. Ternyata pemateri kita masih muda ya, teman-teman. Alamat pemateri kita yaitu Kecamatan Mangkubumi, Kelurahan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Objektif menjadi seorang profesional di perusahaan yang menawarkan suasana positif untuk mengeksplorasi inovasi, teknologi, dan penerapannya untuk manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pengalaman di Radar TV Tasikmalaya pada tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 20 Desember 2021 melakukan latihan prakerin atau magang di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang media TV di Radar TV Tasikmalaya sebagai videografer dan editing. Pendidikan SMA PKBM Gema Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 hingga sekarang. Keterampilan dapat mengoperasikan beberapa software pekerjaan dan juga dapat memproses editing video maupun olah foto dalam bahasa Inggris. Dapat berbahasa Inggris. Prestasi dan penghargaan mengikuti beberapa webinar sains internasional dan juga mengikuti pelatihan untuk bidang video editing dan fotografer dan berhasil melakukan kolaborasi bersama Lapan Garut. Kegiatan yaitu menonton anime, film skifi, dan mencoba hal-hal baru terkait bidang riset teknologi dan inovasi rocket engineering dan sedang berfokus pada satu proyek komunitas roket yaitu FOS dalam proyek Eridanus. Hobi pemateri kita yaitu di bidang astronomi. Ya, betul. Sekian CV dari pemateri kita. Selanjutnya, pemateri bisa langsung menyampaikan materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya ambil alih ya. Selamat malam semuanya. Malam, Kak. Oke, jadi malam ini saya berkesempatan untuk menjadi pemateri dalam acara rutin webinar Jagung Online yang diselenggarakan oleh komunitas Arya Wiraraja Astronomi Lumajang. Ya, awas. Baik, mungkin langsung saja ya, supaya menghemat waktu. Saya izin share screen. Oke. Nah, sudah terlihat belum ya? Sudah, Kak. Oke, siap. Jadi malam ini saya membawakan materi yang berjudul Dasar Ilmu Roket dalam Antusiasme Roket Amatir Indonesia. Nah, dalam webinar kolaborasi bersama komunitas AWAS dengan Flyover Space Indonesia. Nanti kalau masih ada waktu, saya akan menjelaskan apa itu FOS sedikit. Di sini akan dibagi menjadi dua. Untuk dasar ilmu roket ini saya paparkan berupa menggunakan presentasi, dan untuk yang kedua adalah antusiasme roket amatir Indonesia itu berhubungan secara langsung. Jadi kita langsung bahas saja. Baik, yang pertama. Bentar. Nah, kita kenali dulu definisi apa sih sebenarnya roket itu. Nah, mungkin secara sederhananya kita pahami roket itu adalah sebuah wahana luar angkasa yang dipergunakan untuk misi luar angkasa seperti peluncuran satelit mungkin, kemudian peluncuran astronot ke stasiun luar angkasa yaitu ISS dan lain-lain. Definisi roket merupakan wahana luar angkasa atau peluru kendali atau kendaraan terbang yang mendapatkan dorongan melalui reaksi dorongan dari mesin roket. Aksi dari keluaran dalam ruang bakar dan nozzle pengembang itu mampu membuat gas mengalir dengan kecepatan supersonik sehingga menimbulkan dorongan reaktif yang besar bagi roket untuk melaju. Jadi simpelnya, roket itu adalah sebuah wahana luar angkasa yang digunakan untuk
kebutuhan penelitian luar angkasa, baik penelitian atmosfer maupun untuk misi luar angkasa jangka panjang seperti pengiriman awak ke stasiun luar angkasa internasional yaitu ISS. Roket ini juga terdiri dari bahan bakar ada dua jenis roket yang dibagi dari bahan bakarnya, yaitu bahan bakar roket padat dan juga bahan bakar roket cair. Nah, dan ini semua merupakan bahan bakar roket dari kimiawi dan saling bergabung untuk memberikan dorongan besar sehingga dapat melepaskan diri dari gravitasi bumi dengan total kecepatan hampir 11 km per detik. Jadi sangat cepat. Fungsi roket adalah digunakan untuk sebagai militer, kemudian untuk eksperimental, kemudian untuk komersial. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi roket supaya dia bisa keluar dari bumi, dari atmosfer bumi itu harus menyentuh kecepatan supersonik hampir 11 km per detik. Jadi itu sangat cepat sekali, barulah roket itu dapat bisa keluar dari atmosfer atau bisa disebut juga sebagai kecepatan lepas gravitasi bumi. Lanjut, roket bermula untuk penggunaan militer dan rekreasi pada abad ke-13 Masehi. Jadi roket ini sudah ada sejak abad ke-13 Masehi ya, tapi waktu itu roket masih kecil dan hanya berupa seperti roket kembang api yang pada umumnya yang digunakan oleh orang-orang China dulu untuk kebutuhan militer. Nah, nanti ini berawal dari bubuk mesiu atau bahan peledak, kemudian secara tidak langsung mereka menemukan yang namanya roket. Penggunaan roket secara intensif untuk militer industri dan ilmu pengetahuan dimulai pada awal abad ke-20. Jadi dari abad ke-13 ke abad ke-20 itu sangat lumayan lama, dan dari abad ke-20 itu roket barulah diteliti, dikembangkan untuk kegunaan militer, perang, dan juga industri ilmu pengetahuan. Nah, di mana teknologi peroketan mampu mengantarkan umat manusia menuju era penerbangan ruang angkasa dan termasuk mengantarkan manusia menginjakan kakinya ke bulan. Jadi kalau misalnya nggak ada roket nih, ya manusia tidak akan bisa pergi ke luar angkasa dan otomatis tidak akan ada yang namanya misi untuk mengirimkan manusia ke bulan seperti Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Lanjut. Asal mula roket berawal pada abad ke-9 ketika para ahli kimia Tiongkok menemukan bubuk hitam mesiu. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwasanya roket ini sudah ditemukan lama sekali sebelum era modern. Atau yang kita ketahui adalah roket itu dikembangkan saat Perang Dunia Kedua. Ya, itu yang kita tahu secara luasnya. Tapi sebenarnya roket itu sudah ditemukan pada abad ke-9 oleh ahli kimia dari Tiongkok. Nah, berawal dari bubuk hitam mesiu atau bahan peledak ya lebih tepatnya. Mesiu ini sebenarnya digunakan untuk bom, tapi secara tidak sengaja ahli kimia Tiongkok ini menemukan roket ya. Jadi dari situ merupakan bahan bakar utama dari roket pada abad ke-13 Masehi dan abad ke-9 itu adalah bubuk hitam mesiu. Dalam istilah militer, roket merujuk kepada bahan peledak berpendorong tanpa alat pengendali. Nah, itu kalau untuk militer ya. Jadi kita luncurkan roket dari tempat kita yang di bumi, misalnya ke arah musuh, roket itu akan terdorong, kemudian akan mengenai sasaran, dan itu tanpa pengendali. Tapi seiring perkembangan zaman, roket sekarang sudah bisa dikendalikan, khususnya dalam militer. Oke, lanjut. Nah, macam-macam roket. Ya, jadi roket itu ada banyak macamnya ya. Di sini kita singgung dulu awal pertama, roket itu berbeda dengan rudal. Ya, kalau rudal itu adalah roket kendali ya. Bahasa ilmiahnya adalah roket kendali. Jadi rudal dengan roket biasa itu berbeda. Di mana rudal itu digunakan untuk militer, untuk kebutuhan perang, ya, bukan untuk kebutuhan sains
riset teknologi maupun luar angkasa. Roket terbagi menjadi beberapa macam roket sesuai fungsi dan tujuannya, seperti untuk kebutuhan riset teknologi, roket eksperimen, hingga kebutuhan alutsista militer. Nah, ada 4 yang saya cantumkan di sini, karena kebanyakan. Yang pertama adalah roket eksperimen, nah, atau roket RX. Nah, di negara kita sendiri, ya, Indonesia, lewat 8 lembaga penerbangan antariksa nasional yang sekarang tergabung dengan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, kita itu masih dalam tahap pengembangan roket eksperimental atau roket RX. Jadi bisa dibilang roketnya ini belum jadi seutuhnya atau belum siap untuk membawa misi, ya, untuk terbang membawa misi, tapi masih sebagai roket uji coba saja. Ada beberapa jenis roket milik 8, ya, yang secara luas diketahui itu ada roket RX-450 dan juga roket RX-550. Nah, kedua roket ini merupakan roket jenis eksperimental, tapi juga bisa disebut roket sonda, karena jelajah ketinggiannya sudah lebih dari 10 km di atas permukaan laut. Nah, jadi bisa dibilang teknologi roket di Indonesia itu masih di sekitar tahun 60-an. Ya, itu benar karena memang kita masih di jalur roket eksperimental, bukan roket sonda. Walaupun begitu, roket eksperimental ini sudah bisa disebut sebagai roket sonda, walaupun memang roketnya ini belum siap untuk diluncurkan sebagai misi berkepanjangan. Yang kedua adalah roket sonda. Nah, roket sonda ini adalah roket yang sudah jadi hasil dari pengembangan roket eksperimental tadi. Jadi roket eksperimental diuji coba 1, 2, 3 hingga mendapatkan data terbang, kemudian dianalisis lebih lanjut dan akhirnya siap untuk dikembangkan pada roket yang sudah jadi, yaitu roket sonda. Nah, ini hasil dari pengembangan roket eksperimental. Nah, untuk 8 sendiri kita masih belum sampai di tahap roket sonda, tapi nanti di tahun 2024 rencana kita sudah sampai di roket sonda itu. Yang ketiga ada ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile. Nah, ICBM mungkin banyak yang sudah tahu bahwasanya adalah misil balistik, ya, misil balistik kendali yang bisa dikendalikan dari ground station atau dari pangkalan militer. Biasanya digunakan untuk perang, ya, perang seperti antar benua, dan ini memang jelajahnya itu sudah melewati atmosfer. Jadi singkat saja, ICBM itu bukan roket, misil, ya, tapi misil ini sudah melewati atmosfer, ya, sudah melewati atmosfer, tapi dia masih bisa dibilang suborbital, setengah orbit, tidak sampai orbit, karena kalau ICBM ini mengorbit maka melanggar ketentuan internasional. Nah, ICBM ini bisa sampai keluar angkasa, ya, sampai melewati atmosfer, kemudian jatuh di benua lain. Makanya namanya adalah Intercontinental Ballistic Missile itu secara sederhananya. Dan yang terakhir adalah roket hobi. Nah, roket hobi ini yang akan berhubungan langsung dengan roket amatir Indonesia. Nah, jadi roket hobi adalah sederhananya roket yang digunakan untuk sarana edukasi, atau bisa disebut juga sebagai roket mainan sains. Jadi ini bukan roket yang dikhususkan untuk misi besar seperti pembawa satelit gitu kan. Karena roket ini memang ukurannya itu kecil, ya, hanya sekitar maksimal itu 1 meter saja, 50 cm sampai 1 meter. Ya, itu roket hobi. Digunakan untuk sarana edukasi kepada anak-anak, mahasiswa ataupun pelajar untuk mengetahui dan memahami tentang roket ini. Baik, saya lanjut. Nah, di sini definisinya, ya. Oke. Roket eksperimental adalah roket yang digunakan untuk menguji coba daya roket untuk dikembangkan lagi ke depannya, dan saat melakukan uji terbang maupun uji bahan bakar, uji jarak jangkauan maupun ketinggian. Nah, jadi di awal saya sudah singgung bahwasanya roket eksperimental ini roket yang masih diuji coba atau bisa disebut juga roket yang belum jadi, gitu ya. Nah, roket eksperimental sendiri digunakan untuk menguji coba daya terbang, sikap roket,
dan juga bahan bakar. Ya, jadi ada 3 poin utamanya. Yang pertama, mempelajari sikap roket. Apa sih yang dimaksud sikap roket? Jadi roket eksperimental ini kita pelajari bagaimana roket itu terbang. Ya, bagaimana roket itu terbang. Roket itu terbang lurus kemudian membelok, ya, membelok sedikit atau bermanuver sedikit. Nah, itu adalah sikap roket. Ya, tapi tidak bisa hanya sekali 2 kali uji coba. Uji coba roket eksperimental ini dilakukan hingga berkali-kali, berpuluhan kali, sampai mendapatkan data dan hasil terbang analisa grafik yang pas. Ya, entah roketnya stabil, aerodinamikanya, dan juga kecepatannya. Yang kedua adalah melakukan uji terbang. Nah, uji terbang ini berkaitan langsung dengan sikap roket dan juga bahan bakar. Nah, bahan bakar roket untuk roket eksperimental biasanya itu adalah bahan bakar padat atau bahan bakar solid. Nah, atau bahan bakar padat, ya, bukan bahan bakar cair. Dan juga uji jarak jangkauan maupun ketinggian. Ya, sebentar. Ya, jadi roket eksperimental itu diuji cobanya ada beberapa jenis, yaitu untuk mempelajari sikap roket, kemudian uji terbang, uji bahan bakar, dan jangkauan ketinggian. Jadi misalnya kita target roket eksperimental kita ketinggiannya sampai 10 km. Kalau misalnya targetnya belum 10 km, diuji coba terus. RX1, RX2, RX3, dan sampai ketinggian target kita tersebut. Nah, maka dari itu, halnya 8 masih belum dapat menyelesaikan proyek roket eksperimental ini menjadi roket sonda atau roket sounding atmosfer. Lanjut. Nah, roket sonda merupakan salah satu jenis roket penelitian atau roket uji coba yang dipergunakan untuk membawa instrumen penelitian dan dirancang untuk melakukan pengukuran dan eksperimen ilmiah selama terbang di bawah orbit. Nah, itu definisi dari roket sonda, definisi sederhananya. Jadi roket sonda ini adalah sounding atmosfer, roket yang sudah jadi tapi masih diuji coba untuk pengembangan roket orbital. Jadi terus dikembangkan. Dari roket sonda, kemudian roket orbital hingga roket komersial. Nah, itu jalur-jalurnya. Nah, roket sonda sendiri itu bukan roket yang kosong lagi, tapi dia sudah membawa instrumen penelitian seperti suhu, kemudian instrumen atmosfer, daya lembab atmosfer, ozon, dan lain-lain sebagainya. Dan dirancang untuk melakukan pengukuran dan eksperimen ilmiah selama terbang di bawah orbit. Jadi roket sonda ini maksimal jelajah terbangnya itu hanya sampai di atas atmosfer saja, atau sekitar 100 km di atas permukaan bumi. Itu roket sonda. Karena setelah itu dia bahan bakarnya sudah habis, dia tidak bisa sampai ke orbit. Itu roket sonda. Tapi walaupun seperti itu, walaupun roket sonda ini masih disebut roket uji coba, banyak negara dan space agency yang menggunakan roket sonda ini untuk penelitian atmosfer jangka panjang dan rutin. Karena roket sonda ini biaya pengembangan dan pembuatannya yang lebih murah dibandingkan roket orbital. Kalau roket orbital itu untuk digunakan sebagai peluncuran satelit yang mengharuskan satelit itu dapat mengorbit dan tidak jatuh lagi ke bumi. Roket sonda sendiri dapat membawa payload atau muatan instrumen hingga ke ketinggian 50 sampai 100 km atau melewati garis Kármán. Jadi setelah 100 km itu sudah luar angkasa atau kecepatan lepas gravitasi. Dan juga di atas ketinggian balon udara dan di bawah posisi satelit. Jadi di tengah-tengah ya. Roket sonda itu maksimal terbangnya di tengah-tengah. Jadi 100 km ke atas itu posisi satelit atau bisa disebut sebagai orbit. Selanjutnya adalah ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile. ICBM adalah peluru kendali balistik yang mempunyai jangkauan yang sangat jauh di atas 5.500 km. Jadi jika ICBM ini diluncurkan dari Indonesia, dia bisa menjangkau hingga ke benua Amerika. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, melewati atmosfer kemudian jatuh lagi dengan menggunakan sistem gerak parabola. Dan juga bisa mencapai 15.000 km dari lokasi peluncuran. Jadi ICBM ini bisa disebut juga adalah salah satu teknologi andalan modern
yang digunakan untuk perang. Ya. ICBM ini juga merupakan peluru kendali balistik antar benua yang dirancang dapat membawa senjata nuklir. Jadi ICBM ini payload atau muatannya ya di kerucutnya itu adalah senjata nuklir, senjata biologi dan juga senjata kimia maupun hulu ledak konvensional lainnya. Jadi ICBM ini memang dikhususkan bisa disebut roket juga, tapi lebih ke misil balistik. Dikhususkan untuk perang atau dikhususkan untuk dalam keadaan darurat saja, darurat perang ya. Jadi ICBM ini juga sudah banyak diuji coba sehingga dapat mengetahui hasil uji coba tersebut. Dan yang terakhir adalah roket hobi. Nah, roket hobi merupakan roket yang dibuat untuk eksperimen sederhana dan merupakan roket yang cocok untuk diberikan pada sarana edukasi roket. Jadi roket hobi, seperti yang saya sudah singgung di awal tadi, bahwasanya ini lebih cocok untuk sebagai eksperimental sederhana, untuk mempelajari sikap roket juga, tapi jangkauannya tidak terlalu tinggi. Biasanya roket hobi itu hanya sampai 100 meter di atas permukaan laut. Jadi sangat pendek, tapi itu sudah bisa digunakan untuk sarana edukasi kepada masyarakat mungkin, mahasiswa, pelajar, siswa atau anak-anak untuk mengetahui cara kerja dari roket itu sendiri. Baik, saya lanjut ya. Nah, sejarah roket modern. Nah, jadi seperti sudah saya singgung di awal, roket itu jauh sebelum era zaman Perang Dunia Kedua sudah ditemukan pada abad ke-13 atau abad ke-9 Masehi oleh Tiongkok Cina. Jadi bisa dibilang roket ini memang yang menemukan adalah orang China atau orang Tiongkok kuno gitu ya. Makanya jangan salah bahwa saya perkembangan roket di Cina itu sangat cepat, di Tiongkok itu sangat cepat. Nah, untuk sejarah roket modern sendiri, Wernher von Braun, seorang ilmuwan asal Jerman, yang berhasil membuat roket jarak jauh pertama yang disebut V2 atau Vergeltungsweb 2 pada tahun 1934 atau di zaman Perang Dunia ke-1. Kedua, roket V2 adalah peluru kendali balistik buatan manusia pertama yang bisa mencapai titik suborbital di luar angkasa. Nah, jadi roket V2 atau kepanjangan dari Vergeltungswaffe ada roket pertama yang berhasil dibuat oleh manusia. Karena roket ini berhasil diluncurkan hingga ketinggian lebih dari 100 km atau bisa dibilang suborbital. Jadi roket yang meluncur melewati atmosfer, sudah di luar angkasa, kemudian jatuh kembali, tidak dapat mengorbit. Itu roket V2. Kemudian roket video ini juga tadinya itu digunakan untuk kebutuhan perkembangan peluru kendali balistik atau bisa disebut sebelum ICBM lah ya. Sebelum ICBM itu V2 ini digunakan untuk peluru kendali balistik. Namun karena misinya yang sukses menyentuh luar angkasa, roket V2 kemudian dikembangkan lagi yang nantinya menjadi cikal bakal roket orbital untuk membawa manusia pertama mencapai titik suborbital. Nah, roket ini kemudian menginspirasi berbagai roket modern lain, termasuk roket Saturn V milik NASA, yang digunakan dalam perjalanan ke bulan, dan untuk misi luar angkasa seperti peluncuran satelit, atau misi luar angkasa ke stasiun luar angkasa. Nah, itu sejarah roket modern. Jadi ilmuwan Jerman ini berhasil membuat roket jarak jauh pertama dan juga bisa dibilang sebagai roket pertama yang berhasil dibuat oleh manusia dan langsung sampai di suborbital atau di ketinggian lebih dari 100 km di atas permukaan laut. Walaupun memang ada video peluncurannya, bahwasanya roket V2 ini masih kurang stabil. Kemudian dikembangkan lagi dan akhirnya menjadi cikal bakal pengembangan roket untuk membawa manusia pertama yaitu Yuri Gagarin ke luar angkasa. Dari sini berawallah yang namanya space race, dan ini pengembangan yang terjadi saat bersamaan pada saat Perang Dunia ke-1 hingga Perang Dunia ke-2. Lanjut. Nah, jenis roket dibedakan menjadi dua fungsi, dua tujuan. Nah, ada yang namanya roket sipil dan roket militer. Jadi secara luas roket itu dibedakan menjadi dua berdasarkan fungsi dan tujuannya. Nah,
Roket sipil sendiri biasanya digunakan untuk membawa astronot, satelit, maupun logistik untuk diluncurkan ke International Space Station atau ISS dan penelitian. Akan tetapi sesuai perkembangan zaman, kini roket sipil juga dipergunakan untuk industri pariwisata luar angkasa. Ya, secara kita ketahui, zaman semakin modern, roket sipil atau roket orbital saja sudah bisa digunakan untuk industri pariwisata luar angkasa. Jadi bisa mengirimkan manusia sipil untuk melakukan pariwisata luar angkasa, yaitu ke orbit ataupun hanya suborbit. Contohnya roket milik SpaceX, yaitu Crew Dragon, dan kemudian roket yang sering membawa manusia ke luar angkasa hanya suborbit, kemudian kembali lagi ke bumi dalam waktu kurang dari 5 menit, yaitu roket dari Blue Origin yang disebut sebagai roket Shepard. Jadi roket sipil yang tadinya hanya digunakan untuk membawa astronot atau logistik ke ISS atau peluncuran satelit, peluncuran teleskop, kini sudah bisa digunakan untuk industri pariwisata luar angkasa dengan menggunakan kapsul tentunya. Yang kedua adalah roket militer. Nah, roket militer ini biasanya berupa seperti rudal, misil, dan ICBM yang sudah kita bahas di awal tadi. Dan diangkut oleh truk militer dan merupakan roket yang membawa muatan berupa senjata, peledak, bahkan nuklir. Dan biasanya roket ini dapat dikendalikan dari bumi. Jadi roket militer ini biasanya roket yang dalam artian dapat dikendalikan, ya. Dapat dikendalikan yang dimaksud ini dapat dikendalikan untuk mengarahkan ke sasaran target sesuai tujuannya, seperti itu. Dan roket militer ini biasanya tidak ada launcher atau tempat peluncuran roket, melainkan dibawa oleh truk-truk. Jadi memang roket yang didesain untuk kebutuhan perang dan siap digunakan. Oke, lanjut. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya, apa sih pentingnya roket bagi kita? Seberapa pentingnya roket bagi kita? Nah, selain untuk kepentingan riset ilmu dan pengetahuan, juga militer, ternyata roket menjadi simbol keberhasilan suatu negara dalam bidang riset sains dan teknologi. Jadi, makanya jangan salah, banyak negara seperti Malaysia, Filipina, kemudian Brunei, kemudian Singapura, kemudian Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya, negara di ASEAN ini yang berlomba-lomba sekarang untuk melakukan riset pengembangan teknologi roket. Karena negara yang dicap sebagai negara maju itu yang dapat menguasai teknologi roket secara mandiri dan juga teknologi nuklir. Seperti yang pernah dikatakan oleh presiden pertama kita, Bung Karno, bahwasanya jika Indonesia atau suatu negara ingin dicap sebagai negara maju, maka harus bisa menguasai dua teknologi, yaitu nuklir dan juga antariksa. Namun, Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menguasai sepenuhnya teknologi roket dan teknologi antariksa karena keterbatasan suatu hal, anggaran, biaya untuk melakukan pengembangan roket yang digunakan untuk meluncurkan satelit dari negara sendiri. Jadi sampai sekarang roket kita masih sebatas roket eksperimental. Tapi sudah bisa dibilang roket kita adalah roket satu-satunya di Asia Tenggara, mungkin di ASEAN, yang berhasil melakukan pengembangan riset secara mandiri tanpa adanya bantuan dari luar. Nah, itu roket milik Lapan. Jadi satu-satunya teknologi yang paling maju di Asia Tenggara maupun ASEAN, yaitu adalah roket milik Lapan, milik negara kita, Indonesia. Dan kemudian hal tersebut dapat dilihat ketika pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika pada 60 tahun silam saat terjadinya space race. Jadi seperti yang saya sudah singgung di awal, bahwasanya sejarah awal kemunculan pengembangan roket modern itu terjadi saat bersamaan dengan Perang Dunia ke-1 hingga ke-2, kemudian berlanjut ke space race sampai yang ada peluncuran manusia keluar angkasa pertama, yaitu adalah Yuri Gagarin dari Uni Soviet, dan kemudian sampai yang memenangkannya itu adalah Amerika, peluncuran 3 astronot untuk mendaratkan kakinya ke bulan atau berhasil meluncur dan menginjakkan kakinya di bulan. Itu pada saat space race. Dari space race, perkembangan roket semakin luas dan tidak hanya negara saja, tapi swasta juga ikut ambil alih.
Nah, kemudian di sini kita akan membahas definisi space race-nya. Jadi, apa sih space race itu? Nah, space race ini adalah kompetisi penjelajahan ruang angkasa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Nah, kompetisi ini dilakukan saat Perang Dingin atau bisa dibilang perang saat setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Jadi, Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Kedua, kemudian selesai barulah Perang Dunia Ketiga atau bisa dibilang perang dingin ya. Tujuannya adalah untuk melihat siapa yang memiliki teknologi terbaik untuk misi ruang angkasa. Jadi perang dingin atau space race atau Cold War ini lebih fokus ke kejar-kejaran untuk sampai ke luar angkasa, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Jerman waktu itu fokus di teknologi industri. Jadi hanya Amerika dan Soviet saja nih yang kejar-kejaran untuk sampai keluar angkasa. Nah, setelah space race ini, barulah negara-negara lain ikut untuk melakukan riset, pengembangan ya dari kerjasama antar Uni Soviet dan sekutu-sekutu lainnya. Kompetisi ini dianggap penting karena masing-masing negara dapat menunjukkan pada dunia negara mana yang memiliki sains, teknologi, dan ekonomi yang terbaik. Nah, seperti yang kita ketahui, space race ini dimenangkan oleh Amerika karena Amerika berhasil meluncurkan dan mendaratkan astronotnya ke bulan. Walaupun memang tidak dapat bisa dipungkiri, Uni Soviet lah negara yang pertama berhasil meluncurkan manusia keluar angkasa walaupun suborbit, yaitu Yuri Gagarin. Oke, lanjut. Sudah habis ya? Bentar. Oke, untuk presentasi tentang dasar ilmu roket sudah habis. Saya lanjut saja ke, bentar, saya pause dulu. Oke. Bentar. Oke, kita langsung bahas ke apa sih hubungannya ilmu roket dan juga roket amatir Indonesia. Jadi jika kita ketahui bahwasanya komunitas-komunitas roket amatir di Indonesia itu memang jarang ada atau jarang terlihat ya. Tapi ada juga yang beberapa seperti komunitas binaan dari sebuah institusi perkuliahan ataupun lembaga negara sendiri seperti lembaga riset ataupun LAPAN, itu komunitas roket amatir. Nah, untuk bentar. Oke. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas selanjutnya adalah komunitas roket amatir ya, roket amatir Indonesia. Nah, roket amatir Indonesia sendiri sampai sekarang masih bisa dibilang tidak terlalu eksis, ya. Simpelnya tidak terlalu eksis. Ya, di sini yang membutuhkan bahwasanya ilmu roket sederhana tadi dapat kita kembangkan dalam wadah yang dinamakan sebagai roket amatir atau komunitas roket amatir. Banyak sekali komunitas roket amatir di Indonesia sebenarnya, namun mereka saling tidak menyatu satu sama lain. Jadi ada perbedaan. Misalnya ada komunitas A, komunitas B, komunitas C. Walaupun memang tujuan mereka sama untuk riset, pengembangan ilmu dan pengetahuan. Tapi dari dasar tadi dapat dijadikan sebagai sarana edukasi untuk masyarakat tentunya dan juga untuk mendukung yang namanya antusiasme masyarakat, mahasiswa, pelajar ataupun anak-anak untuk berminat atau suka terhadap ilmu roket ini dari roket amatir ini. Jadi roket amatir Indonesia itu adalah merupakan wadah komunitas roket amatir ya. Umumnya seperti komunitas astronomi yang merupakan wadah untuk para pecinta astronomi dari daerah masing-masing. Contohnya seperti Lumajang, Surabaya, kemudian Jember, dan lain sebagainya. Namun, roket amatir Indonesia ini masih belum cukup eksis. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih antusiasme untuk roket amatir Indonesia sendiri? Untuk fokus ke komunitas roket amatir Indonesia sendiri itu biasanya hanya untuk pengembangan sarana edukasi. Mungkin juga banyak yang berpikiran untuk mengembangkan roket yang lebih jauh
lebih besar atau untuk roket hingga sampai keluar angkasa. Itu banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi antusiasme roket amatir Indonesia itu bisa dibilang masih kurang dibandingkan antusiasme komunitas astronomi di seluruh Indonesia. Walaupun memang masih sama-sama kurang berminat lah ya masyarakatnya. Kemudian komunitas astronominya juga masih bisa dibilang masih kurang eksis hanya di kegiatan tertentu saja atau fenomena tertentu seperti gerhana bulan mungkin atau gerhana matahari. Sama halnya seperti roket amatir Indonesia seperti itu. Dan juga dasar-dasar ilmu roket ini yang digunakan untuk antusiasme roket amatir Indonesia itu hanya sedikit, yaitu dari dasar aerodinamika, bahan bakar, kemudian mekanisme dan cara kerja dari roket itu sendiri. Nah, roket amatir Indonesia juga merupakan wadah untuk para mahasiswa, pelajar, atau siswa yang digunakan untuk mengembangkan idenya, riset pengembangan, khususnya untuk dunia peroketan peroketan nasional. Seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Langsung saja, selanjutnya kita memasuki acara yang keempat, yaitu sesi tanya-jawab. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Kak Yuda untuk pertanyaan mau dijawab langsung atau ditampung terlebih dahulu ya, Kak? Jawab langsung saja. Baik. Sebelum itu, silakan peserta mengisi link presensi yang sudah disediakan panitia pada room chat. Kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kepada peserta dipersilahkan untuk bertanya. Di dalam room chat terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama dari Billy. Nama saya Billy Anizari dari Gresik, Jawa Timur. Saya mau bertanya, apakah LAPAN masih belum ada usulan atau proposal atau rencana buat struk kontrak dari perusahaan startup kayak Rocket Lab, Firefly, Astra, buat setidaknya beli hardware-nya langsung, atau lebih baiknya bisa sekalian transfer of teknologi roketnya, kayak roket elektron dari Rocket Lab, Alpha dari Firefly, atau Astra dari Astra, supaya bisa buat di reverse engineer secara lokal oleh LAPAN. Apalagi mumpung ketiga roket di atas tersebut harga sekali luncur ke orbit kurang lebih 10 juta dolar atau 15 miliar. Sebentar, Mbak. Kepada pemateri bisa Baik, menjawab. sebentar, Mbak. Untuk Billy itu kayaknya pertanyaannya terlalu jauh ya dari pemaparan materi saya.
Tapi akan saya coba jawab sepengetahuan saya saja. Untuk saat ini mungkin sepengetahuan saya, Lapan masih belum dapat mengembangkan roket lagi, khususnya roket eksperimental karena alasan kehabisan atau ketersediaan bahan bakar kita atau Lapan itu yang sudah habis. Jadi stoknya sudah nggak ada lagi, maka dari sekarang belum ada pengembangan roket dari Lapan seperti RX 450. Nah, untuk pengajuan kerjasama teknologi. Nah, simpelnya kerjasama teknologi roket itu susah, ya, karena sudah tadi saya paparkan di materi bahwasanya uh, teknologi roket adalah teknologi yang bisa disebut sebagai teknologi kemajuan dari suatu negara. Jadi negara kalau misalnya yang disebut maju harus dapat menguasai teknologi roket dan juga nuklir. Nah, untuk untuk pengajuan transfer of teknologi antara lembaga penerbangan antariksa nasional atau milik negara dengan perusahaan swasta itu sangatlah sulit. Nah, karena teknologi roket ini adalah teknologi yang rahasia. Nah, untuk yang ketiga adalah reverse engineer atau pergantian engineer. Mungkin sampai sekarang engineer 8 ya masih yang sama gitu, karena memang 8 ini mandiri dan juga tidak ada bantuan dari negara luar. Hanya konsorsium dari 8 saja seperti Pindad, Dahana, dan juga DI seperti itu. Untuk yang lainnya mungkin nggak bisa saya jawab karena saya juga kurang paham untuk soal yang seperti itu. Terima kasih. Mungkin dapat menjawab pertanyaan. Bagaimana dari penanya, apakah ada feedback? Memang sebentar Mbak, memang untuk roket milik Rocket Lab, Firefly atau Astra itu bisa dibilang adalah roket yang sudah reusable atau roket yang memang benar-benar sudah modern dan memang untuk biaya luncurnya itu sangatlah murah, ya, 15 miliar itu sangat murah dibanding pengembangan roket eksperimental kita yang menghabiskan dana hingga lebih dari 20 miliar seperti itu. Tapi sekali lagi teknologi mereka itu kan hasil riset mereka. Kalau misalnya kita ajukan kerjasama, maka nggak akan mungkin bisa transfer of teknologi karena memang teknologi roket itu adalah teknologi rahasia. Jangankan negara luar, negara mereka sendiri saja tidak bisa mereka kasih seenak saja seperti itu teknologi mereka. Ya, jadi teknologi roket swasta ya mereka pegang sendiri, mereka sudah ada hak paten, sudah ada legalitas, walaupun negara asal mereka seperti Amerika ingin mempelajari, mereka tidak semudah itu untuk memberikan teknologi mereka ataupun transfer of teknologi dengan ganti sebagai contohnya NASA membiayai pengembangan roket mereka itu tidak semudah itu. Jadi jangankan negara kita, negara mereka sendiri saja nggak mereka kasih seperti itu. Karena memang teknologi itu ada teknologi roket itu adalah teknologi yang rahasia. Baik. Iya, terima kasih. Oke, pertanyaan yang kedua mungkin Mbak, tolong dibacakan. Pertanyaan kedua yaitu dari Kak Farid. Kak Yuda, saya mau bertanya, bahan bakar roket kan ada dua, solid dan cair. Bahan dasar dari keduanya itu apa? Silahkan pemateri bisa langsung jawab. Oke, sebentar. Oke, saya jawab dasarnya saja ya, karena memang bahan bakar ini rahasia. Seperti itu. Oke, jadi untuk bahan bakar roket solid sendiri, untuk yang paling dasar itu adalah roket gula atau ya roket gula. Jadi roket gula ini bahan dasarnya adalah potasium nitrat dan juga glukosa atau gula. Nah, kemudian untuk level yang agak tinggi, bahan bakar roket solid itu yang pada umumnya itu adalah APCP atau amonium perklorat komposit propelan atau HTPB, hidroksid terminated polybutadiene. Itu digunakan oleh roket kita, roket 8 pakai bahan bakar itu. Tapi karena seperti yang sudah saya singgung di awal bahwasanya stok bahan bakar untuk roket 8 itu sudah tidak ada lagi, habis. Bagi yang menanyakan kenapa nggak
memproduksi karena itu biayanya sangat mahal sendiri. Produksi 1 kilogram atau 1 ton bahan bakar hanya bahan bakar roket sendiri itu sudah bisa menghabiskan dana sekitar lebih dari 500 miliar seperti itu. Jadi kalau misalnya beli, nah alasannya kita tidak beli karena kita ini sedang di embargo. Jadi alasan dari pengembangan roket RX-450 untuk roket pertahanan itulah yang menyebabkan kita di embargo atau kita di banned atau tidak diperbolehkan untuk membeli bahan bakar roket itu dari negara lain. Biasanya kita beli dari China ataupun India. Tapi karena kita di embargo ya sudah, kita tidak ada perkembangan lagi. Tunggu info selanjutnya saja. Untuk roket bahan bakar roket cair dasarnya itu biasanya minyak tanah atau kerosen dan juga oksigen ya, hidrogen ya. Ya itu paling dasarnya seperti itu, Farid. Terima kasih. Mungkin menjawab pertanyaannya. Bagaimana dari penanya, apakah ada feedback? Baik, dari penanya sudah tidak ada feedback. Cukup, Mbak. Cukup mungkin. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Wawan. Bagaimana mengatur keseimbangan bodi roket pada saat massa full maupun pada saat pengurangan massa karena proses pembakaran? Silahkan materi bisa langsung jawab. Baik. Bagaimana mengatur keseimbangan bodi roket pada saat massa full maupun pada saat pengurangan massa ya. Pengurangan massa ini yang disebut juga sebagai bahan bakar. Jadi perbedaan massa sebelum diisi bahan bakar dan juga sesudah diisi bahan bakar tentulah berbeda. Nah, di sini harus diperhatikan dulu faktor COM atau center of mass dan juga COG atau center of gravity. Nah, jadi kalau misalnya center of gravity-nya sudah pas, sudah stabil, sudah dirasa cukup, maka roket bisa diluncurkan dan mungkin saja hasilnya akan stabil. Nah, jadi untuk mengatur keseimbangan body roketnya sendiri, saya kurang tahu ya karena saya bukan engineer. Tapi hanya teorinya saja itu adalah diatur dari COG atau COM atau yang tadi central of gravity dan central of mass. Jadi di saat roket itu, walaupun di saat roket itu sudah habis bahan bakarnya, tapi masih tetap stabil karena ya tadi COG dan COM-nya sudah cukup seperti itu. Mungkin dapat menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Tambahan dan juga ini dari faktor aerodinamika bentuk body rocket itu sendiri. Jadi kalau misalnya body rocketnya itu sendiri juga ada sedikit perubahan, maka akan perubahan yang drastis gitu dari COG dan COM-nya. Biasanya untuk body roket seperti khususnya untuk roket eksperimental itu biasanya noskun itu seperti kerucut, kemudian bodinya tabung dan feeds-nya yang agak lebar. Itu seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Farid. Baik, mungkin karena moderatornya lagi mengalami kendala teknis, akan langsung saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Pak, izinannya nih, adakah beban atau bobot khusus secara keseluruhan untuk sebuah roket? Lalu, berapa bobot, beban atau batasan sebuah roket agar tetap mampu keluar atmosfer? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba jawab. Nah, untuk beban atau bobot atau muatan atau payload itu ada juga batasannya, tapi itu tergantung dari roketnya itu sendiri. Nah, misalnya kita pakai contoh roketnya
milik Jepang, roket Epsilon. Nah, roket Epsilon itu dapat membawa bobot bobot bersih ini dari muatan ya atau payload yang ada di fairingnya atau di noskunnya itu seberat 500 kg. Nah, 500 kg berarti dorongan roketnya itu harus lebih dari 500 kg. Entah 1 ton, 2 ton, 3 ton, atau 5 ton. Supaya lepas dari kecepatan gravitasi. Seperti itu. Nah, untuk beban bobot khusus itu ya menyesuaikan roketnya saja. Nah, jadi dari faktor dorongan. Ya, jadi faktor dorongan. Dari faktor dorongan tersebut baru dapat disesuaikan dengan muatan. Ya, saya kasih contoh, misal dorongan yang udah pernah diuji coba dalam roket eksperimen atau roket sonda, itu misalnya maksimal 1 ton. Nah, 1 ton. Tapi kita bawa payload atau muatannya, kita letakkan di roket itu sebesar 2 ton atau beda 1 ton. Nah, itu tentu saja tidak akan dapat mengangkat payload atau mendorong roket itu karena payload dan juga dorongannya berbeda. Tapi kecuali misalnya dorongannya ini 1 ton, tapi kita mengangkat muatan misalnya 50 kilo atau maksimal 500 kg, maka akan dapat dorongan. Jadi masih ada sisa dari sisa bobot tersebut yang dapat mendorong roket dan juga muatannya untuk keluar angkasa dan melewati kecepatan lepas gravitasi. Seperti itu, Mas Deril. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga dapat menjawab. Bagaimana penanya, apakah ada feedback dari jawaban pemateri? Baik, dari penanya sudah tidak ada feedback ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Iwan. Kak Yuda, pun saya mau bertanya, apakah roket Dextros bisa termasuk roket sonda dan roket eksperimental? Silakan pemateri bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Siapa ini? Oke, roket Dextros bisa juga termasuk roket sonda atau roket eksperimental ya. Ya, jadi Dextros itu bukan jenis roket ya, tapi bisa dibilang sebagai jenis roket karena Dextros itu adalah gula. Jadi Dextros itu adalah gula dextrose atau gula yang paling tinggi. Ya yang paling tinggi jenisnya. Jadi ada glukosa dan ada dextrose. Nah, kenapa disebut roket dextrose? Karena biar lebih simpel aja, itu format penamaan roketnya saja. Nah, roket dextrose ini sendiri bisa digunakan untuk roket eksperimental sederhana, tapi kurang cocok atau kurang efisien untuk roket sonda karena ada alasan-alasan tertentunya. Nanti mungkin bisa kita bahas di kesempatan yang lebih khusus dan di lain waktu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana penanya, apakah ada feedback? Bisa bertanya, Mak? Halo? Iya, dipersilahkan. Berarti kalau dari kesimpulannya tadi, minimal tenaga daya dorongnya itu 1,5 kali dari pilot ya, baru bisa dia terbang gitu ya, dikurang. Iya, betul. Jadi misalnya gaya dorongnya itu 1 ton, berarti payloadnya 500 kg, maka masih bisa dapat mendorong roket itu untuk terbang dan membawa payload itu sampai ke orbit. Jadi harus disesuaikan dulu. Ya, jadi itulah gunanya roket eksperimental dan juga roket uji coba untuk menguji coba itu semua, seperti itu. Kalau seandainya dia pilotnya 1 ton, gaya dorongnya 1 ton, berarti belum bisa lah ya, minimal dia 1,5 kali lah ya. Iya, jadi lebih besar dorongannya gitu. Supaya nanti juga dapat mendekati kecepatan lepas gravitasi 11 km per detik tadi. Itu standarnya. Oke, paham. Terima kasih, Mas. Baik, sama-sama. Ya, pertanyaan selanjutnya, Mbak. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Ben. Maaf Kak Yuda, tanya kalau Lumajang mau Ketuanya ngembangin langsung. roket, apa bisa bantu?
Silahkan Wah, kepada Mas. wah pertanyaannya di luar pemaparan. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, pertanyaannya di luar pemaparan itu mungkin bisa diobrolkan di ini kali ya, di apa namanya, rapat antar FOS dan juga awas mungkin ya. Maksudnya lebih ke personal. Tapi saya jawab aja. Untuk pengembangan roket, kalau misalnya memang serius, tapi kalau misalnya untuk serius yang dalam artian ini, kita belum berani ya untuk maksudnya untuk eh, pengembangan untuk melakukan pengembangan roket eksperimental. Tapi kalau misalnya untuk roket sebagai sarana edukasi, ya FOS bisa bantu. Bagaimana dari penanya? Apakah ada feedback? Ya seperti itu. Tapi nanti bisa kita bahas lagi lebih lanjut di personal. Ya. Takutnya melanggar mudah. Ya seperti itu, Mas Ben. Alhamdulillah. Yo. Berarti Ya, terima kasih Mas Yuda. Wah, itu sama si buah hatinya. Ikut nonton. Ya, nggak apa-apa itu. Diajarin dari kecil. Ya, iya. diedukasi. Lanjut. Ya. Ya, silakan dilanjut, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya bagaimana rencana ke depan untuk roket 8 dan roket amatir Indonesia, terutama dari FOS sendiri, rencana ke depannya seperti apa, Kak? Oke, terima kasih, Mbak. Sebelumnya untuk yang nanya ini kayaknya ini ya, sudah tahu tentang FOS ya. Saya kurang kenal sih. Tapi akan saya coba jawab. Untuk roket 8, ya tadi udah saya jawab juga di awal bahwa saya untuk roket 8 sekarang pengembangannya berhenti. Ya, jadi nggak ada pengembangan lagi. Alasannya kenapa? Karena bahan bakar untuk digunakan pada roket 8 itu sudah habis. Stoknya udah nggak ada lagi. Itu bahan bakar padahal nggak 1 kilo, tapi bertonton sampai di bawah truk. Tapi dari situ masih ada pengembangan roket eksperimental kecil. Contohnya seperti seri 1220. Ini roket lama tapi dikembangkan dan dimodernisasi untuk kebutuhan militer. Nah, bahan bakarnya juga menggunakan bahan bakar APCP. Tapi setahu saya bahan bakar itu diubah menjadi bahan bakar alternatif. Dan di situ saya nggak tahu bahan bakarnya apa. Nah, untuk roket amatir Indonesia sendiri ini kan bukan sebuah roket amatir Indonesia sendiri itu kan hanya julukan atau hanya sebutan, bukan sebuah komunitas yang ada atau bukan sebuah wadah yang ada, lembaga yang ada. Jadi roket amatir Indonesia orang-orang yang interest atau antusias terhadap roket itu disebut saja roket amatir Indonesia. Kecuali kalau ada komunitasnya, baru saya bisa jawab. Saya ambil contoh saja untuk roket amatir Indonesia, misalnya komunitas milik 8 Garut, itu pengembangannya roket dextrose. Ya, yang tadi ditanya oleh Mas Iwan, roket dextrose atau roket eksperimental sederhana, tapi tidak cocok untuk dikembangkan hingga roket sonda. Alasannya kenapa? Karena di bahan bakarnya yang kurang efisiensinya. Kalau misalnya pengen roket sonda, itu bahan bakarnya harus sesuai standar internasional, yaitu roket dengan berbahan bakar APCP atau HTPB yang sudah saya bahas tadi, seperti itu. Nah, untuk FOS sendiri, ya untuk kedepannya, untuk kedepannya, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan luncurkan satu roket, roket eksperimental yang nantinya mungkin dapat dikembangkan untuk menjadi sebuah roket eh, roket sonda atau roket jadi dalam waktu yang dekat. Nah, itu juga tergantung dari anggaran yang kita dapat. Nah, sedikit saya bocorkan untuk roket milik FOS sendiri itu sudah ada yang namanya roket Eridanus X01 atau Eridanus Eksperimental 01. Ini nanti akan diluncurkan sekitar bulan Juli atau bulan depan, awal bulan Juli. Ya, doakan saja semoga lancar dan sukses. Nah, dari sini mungkin kita dapat kembangkan lagi menjadi roket eksperimental seri kedua, yang nanti mungkin kita akan lakukan kerjasama juga dengan 8 Garut. Seperti kemarin waktu saya kerjasama juga sama roket 8 Garut, tapi itu bukan roket saya, itu roket milik komunitas roket amatir binaannya 8 Garut, seperti itu. Jadi untuk FOS sendiri ya, pengembangan roket Eridanus X01. Tapi terus kita riset pengembangan sampai target yang kita
tentukan itu dapat kita capai. Seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, apakah dari penanya ada yang ingin ditanyakan kembali? Berarti kalau macam kayak kami yang di daerah gini, mesti ada pembinaan dari Lapan Guard kalau gitu ya Mas ya? Biar ada istilahnya di bawah payung hukumnya lah gitu ya? Iya, di bawah naungan. Tergantung sih, tapi kalau misalnya roket hobi nggak apa-apa. Kalau misalnya roket hobi nggak apa-apa, silakan. Mau nyoba silakan gitu. Nanti mungkin minggu depan insya Allah saya adakan lagi webinar dari FOS. Itu untuk workshop lah ya, lebih tepatnya workshop. Bagaimana cara membuat roket gitu, sederhana. Nanti minggu depan, nanti ditunggu saja broadcastnya dari Awas atau dari grup-grup astronomi WhatsApp. Kalau misalnya untuk roket hobi nggak apa-apa Pak. Tapi kalau misalnya untuk roket eksperimental yang besarnya ukurannya itu sudah lebih dari 1 meter, ya itu lebih baik harus ada naungan dari suatu lembaga seperti itu. Takutnya nanti malah kenapa-napa karena ini ilmu yang memang gak main-main gitu. Benar, benar, benar. Jadi kayak di Medan gitu kan mungkin susah cari lembaga yang seperti itu, Pak. Medan ya, iya. Iya, saya dari Medan. Ada juga ini teman saya dari Medan, dia juga suka roket dan dia kembangin roket hobi gitu. Nggak apa-apa kalau roket hobi itu kan hanya sampai maksimal 50 cm aja. Kecil juga. Ya, bentar saya ini dulu. Paling sebesar ini nih untuk roket hobi. Nah, jadi ini spidol. Nah, roket hobi itu lebarnya hanya segini. Segini. Panjangnya 50 cm. Itu nggak apa-apa, luncurkan saja nggak apa-apa. Tapi tetap harus lihat teori dan prosedurnya. Nah, jadi luncurinnya jangan ada di tempat yang padat penduduk supaya meminimalisir kecelakaan dari roket tersebut. Karena roket hobi sendiri juga bahaya sebenarnya gitu. Walaupun roket hobi yang bahan bakar itu hanya dari gula dan juga potasium nitrat atau KNO3, tapi juga itu cukup berbahaya. Kalau misal kena orang juga lumayan itu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mau kembangin atau misalnya pengen nyoba nggak apa-apa, coba saja. Luncurkan saja di tempat yang luas, sepi gitu. Bahan bakarnya ya pokoknya nanti adalah webinar selanjutnya. Insya Allah. Nih. Oke, terima kasih dari pemateri. Langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar Mas, ada tambahan. Nah, sesuai tadi yang saya sudah paparkan bahwa roket hobi itu kan nggak bisa lebih dari 1 meter. Jadi 50 cm itu sudah maksimal. Besarnya juga nggak terlalu besar. Karena itu ternyata sudah ada di regulasi undang-undang kita. Jadi undang-undang negara kita itu ada yang mengatur itu. Kayaknya di bagian militer atau apa deh, saya kurang tahu. Jadi ukuran dan beratnya sudah ditentukan. Tuh. Jadi untuk roket hobi di Indonesia juga ditentukan gitu. Berbeda di luar negeri. Dan juga roket hobi itu bisa untuk umum. Siapapun yang paham tentang roket atau pengen mencoba membuat roket supaya mengerti bagaimana sistem mekanisme kerja roket itu boleh. Namanya roket hobi gitu. Bahan bakarnya juga ditentukan. Bahan bakarnya namanya roket gula gitu. Kalau misalnya bahan bakarnya bukan roket gula, di atas itu sudah bukan roket hobi lagi. Roket eksperimental itu. Bahaya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Apakah Lapan sudah mengembangkan liquid rocket engine? Oke. Sebentar ya. Saya ini dulu. Saya jawab. Lapan mengembangkan liquid rocket engine. Roket cair ya, atau roket bahan bakar cair. Untuk infonya sendiri mungkin kalau misalnya jarang mencari, oke. Kebetulan ini yang kemarin saya bahas sama teman saya. Jadi roket cair 8 itu ada. Kita sudah berhasil mengembangkan roket cair, tapi masih belum final atau belum sukses gitu. Jadi masih dikembangkan. Tapi kayaknya sekarang udah nggak dikembangkan lagi. Karena itu pengembangannya terakhir tahun 2016. Dan itu juga
engine atau mesinnya kecil. Dan masalahnya, ya masalah kenapa nggak dikembangkan lagi? Karena pertama mahal, karena dia pakai kerosin atau minyak tanah yang sekarang kita tahu minyak tanah itu susah didapatkannya. Dan juga masalah terbesar itu adalah di teknologi engine. Nah, makanya nggak dikembangkan lagi. Makanya nggak dikembangkan lagi. Tapi kalau misalnya pengen di apa ya, disandingkan atau apa namanya, dibedakan dengan Malaysia, dijadikan perbedaan oleh Malaysia, kita duluan yang berhasil mengembangkan roket cair gitu di Asia Tenggara sebelum Malaysia lewat swasta ini gitu. Dan juga alasannya karena sumber daya manusia atau engineering-nya dan ilmunya juga kurang. Maka dari itu roket cair 8 yang secara luas diketahui itu namanya adalah HCX atau engine cair eksperimental 0018 itu nggak dikembangkan lagi. Terakhir dikembangkan 2016. Bisa dicari di internet banyak beritanya roket cair 8 gitu. Tapi mungkin kalau misalnya SDM-nya nanti mampu, ilmunya sudah cukup, teknologinya sudah paham, mungkin nanti 8 akan mengembangkan lagi gitu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus sekali. Oke, lanjut Mas. Mungkin silakan moderatornya juga join, silakan Kak. Baik, apakah dari penanya ada feedback? Waduh, sudah cukup ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengkonversi garam menjadi amonium perklorat? Terima kasih untuk pertanyaan ilmiah yang rumit. Oke, Mas Iwan, saya tahu deh kayaknya Anda ini siapa. Oke, untuk sebentar, untuk konversi atau merubah garam menjadi sebuah amonium perklorat atau bahan dasar utama pembuat APCP atau amonium perklorat komposit propelan. Sebelumnya kita ketahui dulu definisi dasar bahwa APCP ini merupakan bahan bakar standar internasional, ya standar internasional tertinggi di dunia. Karena selain dipakai di Indonesia, APCP itu dipakai oleh NASA juga loh. Dipakai oleh beberapa badan antariksa dunia seperti India, kemudian NASA, ya itu mereka pakai APCP karena memang tingkat efisiensinya yang bagus, efikasinya juga yang bagus. Nah, untuk konversi garam menjadi amonium perklorat, ya ini kayaknya seperti isu atau seperti berita tahun lalu bahwasanya 8 pengen bikin bahan bakar dari garam. Kalau kalian tahu atau dengar info ini memang betul karena yang dimaksud perkembangan garam menjadi sebuah bahan bakar ya ini perkembangan untuk bahan bakar utama pembuat amonium perklorat gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dijelaskan ini akan panjang dan membutuhkan waktu lama. Jadi kalau misalnya mau tanya langsung saja chat pribadi saya itu pun kalau misalnya saya jawab. Jadi untuk mengkonversi garam menjadi sebuah amonium perklorat dibutuhkan yang namanya reaktor perklorat. Ya, reaktor perklorat dan teknologi ini juga sangat rahasia. Jadi nggak bisa saya jelaskan. Rumit itu Mas, teknik kimianya. Ya betul, itu sangat rumit. Ya, saya paham tapi nggak bisa saya jelaskan karena memang rahasia gitu. Ini merupakan teknologi yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya mau tanya, silakan chat pribadi saya saja karena saya kenal Anda. Wah itu pun kalau misalnya saya jawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Iwan. Soalnya elektrodanya pun susah carinya itu. Iya, betul Pak. Ya saya dulu kebetulan teknik kimia industri kan, jadi ada belajar elektrolisis mengenai seperti itu. Jadi tangkap sih arahnya kemana. Reaksinya rumit juga itu. Karena memang teknologinya tinggi dan juga rahasia juga. Iya benar. Gitu. Baik, dilanjut saja Mbak. Pertanyaan selanjutnya, Kak Yuda, apakah peluncuran roket Eridanusnya akan ada live di sosmed seperti YouTube dan atau lain-lainnya? Oke, orangnya sama lagi ya. Oke, Mas Iwan, jadi gini, untuk roket kita, ya, untuk proyek roket kita, saya jawab aja karena memang nyambung. Jadi gini, untuk proyek roket kita itu
untuk Eridanus X01 rencana nggak akan live dulu ya. Ya, jadi rencana nggak kita adakan live streaming entah di YouTube atau Instagram nggak. Tapi mungkin nanti kalau misalnya di seri yang kedua, Eridanus Eksperimental 2, roket yang memang cukup besar, dan nanti rencana kita luncurkan dari 8, kerjasama dengan BRIN otomatis, dengan jangkauan mungkin kalau misalnya ada anggaran, bisa sampai 10 km di atas permukaan laut, nanti kita akan adakan live streamingnya gitu. Tapi lihat nanti kondisi kalau misalnya memang untuk dokumentasi kita adakan live streaming ya, nanti akan diinfokan saja di grup roket gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana penanya? Apakah ada feedback? Cukup saja Mbak. Saya tahu orangnya. Okay. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan, apakah motor roket gula dapat mencapai burn time yang panjang, mungkin 5-6 sekon, dengan asumsi untuk roket amatir, roket hobi? Oke, sebentar. Motor roket gula dapat mencapai burn time, ya. Burn time yang panjang mungkin 5-6 detik dengan asumsi untuk roket amatir atau roket hobi. Oke. Kayaknya yang nanya ini sudah paham tentang propelan, udah pengalaman juga. Baik. Burn time dari motor roket itu bisa diatur dari pengaturan tekanan ruang bakar gitu, dan itu dari segi fisika. Nah, kalau dari segi kimianya bisa ditambahkan sebuah bahan yaitu katalis untuk mempercepat reaksi, dan dari situ bisa diatur apakah mau burn time-nya lama atau cepat gitu. Di situ juga berpengaruh dari dorongan seperti itu. Tapi kalau misalnya diperlambat, akibatnya thrust turun, tapi waktu burn time naik. Walaupun begitu, impuls total tetap sama secara teori. Ini rumit ya. Ini rumit. Ini cukup rumit bahasa bahasa fisikanya. Jadi intinya untuk mengatur burn time yang kalau misalnya pengen lama bisa diatur dari tekanan ruang bakar seperti itu, Mas. Gitu. Dan untuk roket hobi mungkin burn time sampai 3 detik atau 5 detik itu sudah cukup. Karena dorongannya bisa sampai 2 kilo, 3 kilo tergantung propelan. Saya udah pernah nyoba sendiri gitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Siap. Lanjut, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, Bang Yuda mau nanya nih, roket FOS sendiri apakah sudah memiliki kontrol jarak jauh? Jika ada, jarak maksimumnya seberapa jauh? Dan fungsi kontrolnya seperti apa ya? Apakah bisa dibelokkan? Apa gimana ya? Oke, Horas, Bang El. Jadi untuk roket kita seri Eridanus Eksperimental 01 ini belum memiliki kendali jarak jauh. Belum memiliki kendali jarak jauh. Jadi dia sudah terbang, dia sudah terbang, kemudian nanti tinggal mekanikalnya saja untuk dia kembali lagi dengan selamat gitu. Jadi belum dipasang instrumen kendali jarak jauh. Tapi mungkin nanti kita pasang seperti instrumen kamera atau instrumen untuk seperti microflag komputer mungkin kita pasang kalau misalnya ada anggaran. Tapi untuk saat ini mungkin fokusnya ke kamera aja untuk melihat dokumentasi terbang dari roketnya gitu. Untuk jarak maksimum kita ini kan untuk roket eksperimental ya. Kita roket eksperimental, bukan roket untuk militer. Kalau roket militer itu jangkauan, bukan ketinggian. Jadi kita ketinggian. Ketinggiannya itu bisa kita capai sekitar 1,5 km. Itu 1,5 km di atas permukaan laut. Nah, untuk membelokkannya enggak. Jadi ini sistemnya gerak parabola, sekali roketnya diluncurkan ya sudah luncur. Kalau misalnya dibelokkan berarti itu peluru kendali atau misil kendali gitu, bukan roket seperti itu. Tapi kalau misalnya pakai sistem fins juga bisa gitu. Tapi untuk roket Eridanus X01 biasa saja dulu, mekanisme dasar saja dulu. Paling hanya untuk recovery atau proses kembali roket dengan selamat dengan menggunakan parasut dan juga
memahami sikap roket Eridanus tersebut dan juga mengetahui data-data terbangnya seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana dari penanya, apakah ada feedback? Cukup mungkin, Mbak. Ada pertanyaan lanjutan, Kak. Di room chat, ketika capai 1,5 km lalu bahan bakar habis, maka akan jatuh. Adakah titik jatuhnya? Oke. Ketika capai 1,5 km ya. Iya, ada. Bahan bakar habis, titik jatuhnya itu kita hitung dengan menggunakan sistematik gerak parabola. Jadi kalau misalnya kita nggak hitung, nggak bakal bisa kita kira-kira. Kalau kita kira-kira kurang presisi, kurang akurat, nanti malah membahayakan. Karena kita rencana juga meluncurkan roketnya di kawasan yang memang ada penduduk seperti itu kan. Jadi harus dihitung dari segi apa namanya dorongannya, kemudian pokoknya dihitung dengan fisika. Semua dihitung dengan fisika. Jadi sudah tidak main-main lagi, benar-benar dihitung semuanya. Untuk capai ketinggian 1,5 km, misal rencana roket kami itu diluncurkan elevasi atau sudut tembak sekitar 80 derajat. Jadi, oke, sebentar. Sekitar 80 derajat. Jadi mungkin kalau bisa diperkirakan, itu roket akan jatuh serta mengalami recovery sekitar 100 sampai 200 meter dari lokasi peluncuran gitu. Gitu Bang Daryl. Terima kasih. Berharap ada live cast buat Eridanus. Iya, insya Allah ya. Kalau misalnya nanti kita lihat kondisi di lapangan, kalau misalnya memang dibutuhkan untuk live streaming dan juga ada dokumentasi, kita live streaming. Nanti kita bawa kamera dan lain-lain, sudah dipersiapkan semuanya. Tapi untuk rencana sekarang, live streamingnya saat peluncuran roket yang besar yang sudah sampai ketinggian 10 km di atas permukaan laut, dan itu diluncurkan dari Lapan, kerjasama juga sama BRIN. Nah, kerjasama untuk BRIN-nya ini bukan kerjasama untuk seperti roket itu roket milik bersama, tapi kerjasama untuk izin tempat peluncuran saja. Karena kan kita tahu bahwa Lapan itu sekarang udah gabung BRIN, jadi otomatis apapun yang berkaitan tentang Lapan harus ke BRIN dulu, seperti itu. Tapi nanti mungkin ya kita lakukan live streaming untuk dokumentasi secara langsung. Tapi paling kalau onboard kamera atau kamera di samping roket nggak kita lakukan live streaming karena memang kita mau nyoba dulu mau nyoba dokumentasi dari samping roket onboard kamera itu dengan menggunakan kamera offline atau kamera yang tidak tersambung dengan live streaming. Karena pengalaman saya kemarin waktu pas peluncuran roket milik komunitas yang binaan Lapan Garut, itu dia menggunakan kamera live streaming. Jadi langsung dilihat dari laptop, roketnya itu sekitar 1 km dari laptop tersebut atau ground station tersebut, tapi dapat dilihat. Tapi hasilnya itu kurang jernih gitu. Jadi saya mending kok kamera offline dulu. Tapi nanti kalau misalnya ada anggaran lebih dan kita dapat sanggup untuk bisa beli kamera yang bisa kita program secara jernih dan juga bisa diprogram untuk live streaming, ya nanti akan live streaming itu nanti akan diinformasikan di sosial media VOS gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh nanya terakhir nih, Mas? Oke, silakan. Masih banyak waktunya. Oke, gini aja. Tadi kan sering disebutkan ada binaan dari Lapan Garut. Nah, jadi bisa kalau kita supaya dapat binaan dari Lapan Garut itu gimana ya caranya ya? Lapan Garut itu kan terletak di Provinsi Jawa Barat, jadi Pulau Jawa. Jauh dong kalau misalnya ke Medan. Jadi mungkin kalau misalnya roket hobi, kalau misalnya ingin membuat roket hobi, banyak youtuber di Indonesia, maksudnya youtuber roket amatir gitu ya di Indonesia, cari saja Umar Fatah roket, itu
dia juga mengembangkan roket hobi, itu luncurkan saja karena memang roket hobi itu untuk bahan edukasi atau bisa dibilang roket mainan gitu. Jadi nggak apa-apa, luncurkan saja, nggak perlu izin, luncurkan saja karena memang roketnya itu kecil, bahan bakarnya juga bahan bakar yang aman gitu. Tapi kalau misalnya bahan bakarnya beda di atas itu APCP atau HTPB, udah bukan roket hobi lagi itu, udah roket eksperimental dan itu mungkin bisa kena kena izin gitu atau kena larangan-larangan ini itu gitu. Ini kalau misalnya roket hobi nggak apa-apa Pak, luncurkan saja, bikin luncurkan saja dimanapun. Tapi asalkan lihat juga apa namanya posisi peluncurannya luas, kemudian nggak ada padat penduduk yang ada di situ, nggak ada perumahan, itu lebih baik lagi. Takutnya pertama bikin malah nyasar roketnya malah bahaya. Banyak yang sudah berpengalaman seperti itu teman-teman roket amatir Indonesia gitu. Ya, ada lagi? Yuda ingin bertanya, apakah di tim FOS sendiri belum mendapatkan pendanaan dari Lapan secara langsung? Oke, masalah pendanaan ya. Pertama, untuk simpelnya flyover space ini kan masih belum ada kolaborasi secara resmi atau legalitas atau konsorsium dengan Lapan gitu ya. Jadi ya pendanaan untuk pembuatan roket ya pakai kantong pribadi atau pakai dana dari anggota gitu. Tapi hasilnya ya bisa dibilang udah cukup memuaskan gitu. Hasilnya sangat memuaskan gitu karena memang roket eksperimental bukan roket hobi lagi. Ya, jadi kalau roket eksperimental ini juga sebenarnya kalau roket eksperimental harusnya ada izin. Tapi kemarin kata teman saya, kita cari lokasinya, lokasi yang luas, nggak terlalu padat penduduk, hitung semuanya. Jadi benar-benar dihitung, nggak main-main. Dihitung dari segi dorongan, lokasi jatuh, di mana dengan menggunakan hukum-hukum fisika dan lain sebagainya. Jadi insya Allah aman. Walaupun nggak perlu izin gitu. Itu roket eksperimental, bukan roket hobi lagi gitu. Nah, untuk pendanaan, kalau misalnya kita pengen dapat dana dari Lapan, wah itu panjang banget gitu. Karena kita kan belum resmi sama Lapan, belum resmi lakukan kerjasama. Kalaupun bisa lakukan kerjasama, paling melakukan kerjasama tempat peluncuran saja gitu. Kecuali memang hasil riset kita wow gitu. Lapan anggap itu wah hebat gitu. Misalnya kita bisa riset apa ya, engine cair atau mesin roket cair, bahan bakar cair dengan teknologi yang modern, murah, dan juga lebih canggih dibanding Lapan. Pasti Lapan akan ngelirik. Kayak gitu simpelnya. Baik, lanjut saja Mbak. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara mengetahui lapangan berizin peluncuran dari Lapan atau BRIN di Kalimantan Barat? Oke, lapangan berizin peluncuran dari Lapan atau BRIN Kalimantan Barat. Oke, Mas Welo, kalau misalnya pengen mau luncurin roket mainan atau roket hobi, bukan roket eksperimental, roket hobi ya, nggak apa-apa, luncurkan saja, tapi lihat juga lokasinya luas, nggak padat penduduk, jauh dari perumahan, pokoknya benar-benar luas, lapang, tanah lapang atau pinggir pantai itu nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalnya roket hobinya nyasar, walaupun tuh roket hobi nyasar ke rumah orang, itu roket hobi dibikin dari bahan baku utama seperti bodi yang sering kita jumpai yaitu pipa atau kardus dan lain-lain sebagainya. Walaupun itu roket hobi, ada pengalaman, walaupun itu roket hobi, karena genteng orang itu bisa bocor, bisa bolong gitu. Karena memang kecepatannya tadi gitu. Kecepatan roket hobi itu nggak main-main. Satu kali propelan bisa sampai 5 kilo gitu. Propelan segini, sepanjang ini saja, ini kecepatannya 5 kilo daya dorongnya. Jadi kalau misalnya ketinggian mungkin sampai 100 meter, paling mentok itu, segitu. Kalau misalnya buat ngarahin ke rumah orang, gentengnya bisa pecah. Itu pernah pengalaman. Kalau misalnya yang berminat untuk diskusi lebih lanjut soal roket, nanti akan saya taruh yang mau gabung nanti ini saja, chat saya saja. Ada grupnya. Jadi nanti yang mau gabung dan pengen lebih paham tentang roket hobi, ada grupnya dan kebetulan banyak juga membernya yang sudah berpengalaman.
kita saling diskusi, kita saling belajar. Nanti chat pribadi saya saja di grup itu, di grup webinar ada nomor saya untuk diskusi lebih lanjutnya. Jadi kalau misalnya selama aman peluncurannya, izin itu nggak dipermasalahkan, nggak perlu izin nggak apa-apa. Kalimantan Barat setahu saya ini ya masih luas hutan dan mungkin juga masih banyak lokasi-lokasi yang bebas dari pandangan atau bebas dari halangan seperti pohon atau perumahan. Jadi luncurkan saja nggak apa-apa karena memang roket hobi itu masih dibilang aman, tapi harus tetap lihat juga lokasi peluncuran. Jangan diluncurin di tempat perumahan, wah kena itu bakal nyasar ke genteng orang gitu. Dan itu nggak main-main. Walaupun roket mainan gitu dong udah bisa bikin rusak rumah atau enggak kaca gitu. Karena kecepatannya yang wah lumayan 5 kg dorongannya. Gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Wailo. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah peluncuran roket eksperimental harus ada izin secara langsung dari pihak berwajib? Oke, terima kasih. Untuk roket eksperimental kita tadi atau Eridanus ini, seperti yang sudah saya singgung awal, ini kan proyek kita sendiri, proyek private ya, proyek kita sendiri, proyek private. Nggak perlu ada izin, nggak apa-apa. Asalkan ya tadi lihat aman, lokasi peluncurannya dihitung semua. Jadi itu udah nggak main-main lagi, dihitung semua supaya lebih akurat saja. Jadi nanti saat roket diluncurkan sukses dan kembali dengan selamat, aman juga gitu. Jadi itu akan dihitungkan semuanya itu. Untuk roket eksperimental sendiri pada umumnya harus ada izin atau harus ada naungan seperti kepolisian atau tentara militer, Lapan atau BRIN. Itu kalau misalnya takut ngeluncurin eksperimental roket kayak gitu. Jadi bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi atau izin dengan pihak yang berwajib untuk dinaungi gitu. Kalau misalnya masih pemula. Tapi kalau misalnya saya dengan teman saya kebetulan ada juga ikut webinar, ya insya Allah baik-baik saja karena itu kita hitung semua berdasarkan hukum fisika, matematis kita hitung semua dan keakuratannya hampir 90%. Jadi insya Allah sukses dan aman gitu. Karena lokasinya juga cukup luas. Kemarin kita lihat di Google Maps itu lokasinya luas, lapangan gitu, bukan lapangan ya, kayak ya lapangan itu untuk dibangun perumahan, tapi masih luas. Sekitar 2 hektar ada lah. Kalau 2 hektar segitu kita luncurin roket dengan ketinggian maksimal 1,5 km bisa bisa aman gitu, nggak sampai kena penduduk gitu. Jadi itu semua akan dihitung semua gitu, nggak asal diluncurin. Itu semua akan dihitung dengan menggunakan fisika dan matematik seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin karena waktu sudah semakin malam, untuk sesi tanya jawab dicukupkan. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya dengan sangat antusias, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Yuda selaku pemateri yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta dengan sangat baik. Langsung saja kita masuki acara yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan di room chat. Sembari menunggu peserta melakukan presensi, silahkan kepada panitia yang bertugas pada sesi dokumentasi untuk melakukan dokumentasi. Apakah panitia yang bertugas sudah siap? Siap, Kak. Baik, dipersilahkan, Kak. Untuk peserta bisa on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi pada kegiatan ini. Apakah sudah semua? Sudah. 1, 2, 3. Sekali lagi,
1, 2, 3. Sudah, terima kasih teman-teman. Baik, sudah. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sebelum mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Cukup sekian kegiatan Jagung Online pada malam hari ini. Saya pamit undur diri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Jadi udah bisa di closing nih. Bisa, Iya, kalau misalnya mau keluar ya silakan. Mengingatkan terlebih dahulu untuk mengisi absensi ya, soalnya nanti kita akan bagi-bagi sertifikat bagi yang mengikuti webinar ini hingga sampai saat ini. Oh, udah.